teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Windinesha Putri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0527141245. Di video kali ini saya mau menjelaskan program Java yang dipakai untuk mengelola sistem restoran sederhana. Di sini kita memakai konsep-konsep inti seperti inheritance, polymorphism, sampai exception handling, bahkan ada encaption. Program ini bisa tambah menu, buat pesanan, hitung total struk, bahkan nyimpen data ke file. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai. Oke, kita akan membahas program yang kita namakan restoran manajemen. Bayangkan saja kita sedang membuat model restoran kecil, di dalamnya terdapat dapur, kasir, daftar makanan atau menu, dan pesanan dari pelanggan. Semua elemen ini kita bagi dalam beberapa file Java untuk menjaga kerapihan dan kemudahan dalam pemeliharaan kode. Struktur utama program yaitu ada restoran manajemen. Ini adalah file utama di mana menu dieksekusi. Terus ada menu item, kelas dasar yang menjadi pondasi item yang ada di menu. Terus ada makanan, minuman, dan juga diskon. Ini merupakan subclass dari menu item. Terus ada menu, bertanggung jawab untuk mengatur daftar makanan di restoran. Lalu ada pesanan, mengurus setiap pesanan pelanggan satu persatu. File IO dalam bentuk TXT, ada menu dan struk. Ini adalah lokasi di mana data menu dan struk disimpan. Pada tahap awal, kita menyiapkan menu item sebagai blueprint. Jadi setiap item di restoran wajib memiliki nama, harga, dan kategori. Namun karena menu item sangat generik, kita menjadikan ini sebagai kelas abstrak. Berarti dia hanya memberikan struktur dasar, sedangkan detail tampilan harus ditentukan oleh kelas-kelas yang mewarisinya. Ini adalah salah satu cara supaya setiap jenis item dapat memiliki cara tampilan yang berbeda. Setelah itu, kita membuat 3 jenis subclass. Yang pertama ada makanan. Memiliki atribut tambahan jenis makanan, contohnya pedas, manis, asin, gurih, dan lain-lainnya. Konstruktor khusus digunakan untuk mengisi data makanan. Implementasi, tampil menu yang menunjukkan informasi tentang versi makanan. Yang kedua ada minuman. Memiliki jenis minuman dingin, hangat, tawar, atau kategori lainnya. Tampil menu berbeda dari makanan. Ini menampilkan rincian minuman. Yang ketiga ada diskon. Memiliki atribut diskon dalam bentuk presentase. Ini berguna sangat menghitung total biaya pesanan. Ketiga subkelas ini mewarisi menu item, sehingga struktur dasar mereka ini sama, tetapi cara penyajiannya aja yang berbeda. Inilah yang disebut polymorphism, objek dengan bentuk yang identik menu item, namun perilaku dan tampilannya dapat berbeda. Selain itu, atribut dibuat privat, sehingga tidak bisa sembarangan diubah dari luar. Akses dilakukan melalui getter atau setter. Inilah yang disebut konsep encapsulation. Kodenya menjadi lebih aman, lebih terorganisir, dan sesuai dengan
prinsip object-oriented programming yang baik. Selanjutnya, kita memiliki dua kelas yang signifikan. Pertama, kelas menu, daftar menu restoran. Ini mirip banget sama buku menu yang ada di restoran. Komponennya array list, menu item, dapat menambahkan item, dapat menampilkan seluruh item, dapat mencari item berdasarkan nama, dapat menyimpan isi menu ke dalam file teks, dan dapat memuat kembali dari file saat program dijalankan. Exception handling diterapkan pada metode pencarian. Jadi, jika kita mencari makanan yang tidak tersedia, program akan memberikan peringatan, bukan mengalami kesalahan. Ini mirip banget dengan kondisi menu tidak ditemukan. Yang kedua, kelas pesanan, ajang belanja pelanggan. Di dalam kelas ini terdapat daftar item yang sudah dipesan. Komponennya ada menambahkan item ke dalam pesanan, menghitung total biaya, menerapkan diskon jika ada, dan mencetak struk dalam format yang rapi. Menyimpan struk ke dalam file sebagai bukti. Ini yang paling penting. Struk ini mencangkup daftar item, harga setiap item, jumlah total, diskon yang diterapkan, dan struk ini mirip banget dengan nota yang ada di kasir restoran. Semua fungsi yang disebutkan diakses melalui restoran manajemen. Di sini terdapat menu interaktif dengan beberapa pilihan. Tambah item ke menu, tampil menu restoran, terima pesanan, hitung dan tampilkan struk, simpan menu ke file dan keluar. Kita menggunakan scanner untuk interaksi, switch case untuk pemilihan, dan loop while sehingga program tetap berjalan hingga kita memilih untuk keluar. Selain itu, kita dapat menyimpan menu atau struk ke dalam file sehingga bisa diakses kapan saja. Dari aplikasi restoran ini, kita sesungguhnya memperoleh pemahaman mengenai hampir semua dasar object-oriented programming. Yang pertama ada abstraksi. Menu item sebagai abstraksi menjadi pola dasar untuk semua menu. Yang kedua, inheritance. Kelas makanan, minuman, dan diskon mewarisi atribut dari menu item. Yang ketiga ada polymorphism. Fungsi tampil menu memiliki variasi meskipun nama metodenya identik. Yang keempat, encapsulation. Data disimpan dengan akses privat, diambil melalui getter atau setter. Yang kelima ada exception handling. Apabila item yang dicari tidak ada, program tetap berfungsi dengan baik. Yang keenam ada file I/O. Menu dan struk dapat disimpan ke dalam file dalam bentuk txt. Yang ketujuh, collection. Array list digunakan untuk menyimpan daftar menu serta makanan dan pesanan kita. Yang kedelapan ada struktur control. Penggunaan if, switch, loop, try, catch. Semuanya diterapkan. Secara umum konsep ini serupa dengan manajemen restoran nyata, hanya saja dalam bentuk digital.
Jadi intinya object oriented programming adalah cara membuat program dengan membagi kode ke dalam objek-objek yang punya data dan perilakunya sendiri. Pendekatan ini bikin program lebih rapi, mudah dikembangkan, dan gampang dipelihara. Itu saja kesimpulan untuk video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.